Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, kali ini Nisa akan meneruskan cerita yang berjudul 5 Anakku Tak Mampu Mengurusku. Nah, buat para pendengar setia Arah Temu yang belum nonton video part 1-nya, silakan kunjungi link di deskripsi ya. Biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Liz, ini surat rumah ibu. Saudaramu saja sudah setuju kalau rumah itu diberikan untukmu karena telah merawat ibu. Meskipun ibu tahu rumah itu tidak ada yang minat, tapi itu tetap hak kamu. Jelas Bu Kokom. Bu, lebih baik sekarang jangan bahas hal itu dulu, gumam Sulis. Tidak apa-apa, mumpung ibu masih ada, ujar Bu Kokom. Sulis langsung mengambil sertifikat yang diberikan oleh ibunya dan menaruhnya di dalam kamar. Sulis menyiapkan makanan untuk ibu dan anaknya. Sulis juga langsung menyuapinya langsung. Sini, biar ibu saja. Apa Ari tidak makan? Kamu juga belum makan kan? Tanya Bu Kokom. Sulis sama Mas Ari tadi sudah makan dulu kok Bu, jawab Sulis. Setelah selesai makan, Sulis membawa ibunya masuk ke dalam kamar untuk istirahat dan langsung membawakan obat juga untuk ibunya. Farhan juga langsung tidur setelah selesai belajar. Rasa letih mulai terasa di badan Sulis, dan dia langsung beranjak ke kamar. Liz, kamu terlihat lesu sekali. Apa karena belum makan ya? Tanya Ari. Sulis hanya diam menahan rasa laparnya dari tadi pagi. Begitu juga dengan suaminya yang belum makan, karena tidak ada beras lagi di dapur, dan tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. Mas, Sulis lapar, gumamnya pelan. Badan Sulis langsung ambruk di pangkuan Ari. Sulis menangis sambil memegang perutnya yang lapar. Upah Ari kerja beberapa hari ini untuk membayar hutang yang kemarin dipinjam untuk ongkos pergi ke kampung. Karena sesuai janji hutangnya akan dibayar setelah 1 minggu. Jika tidak tepat waktu, takutnya mereka tidak dapat dipercaya lagi. Ari merasa sangat sedih dan dia langsung beranjak dari tempat tidur untuk pergi ke halaman belakang mencari ubi. Ari berhasil mendapatkan sedikit ubi berukuran kecil sisa panen seminggu yang lalu. Ari langsung membakarnya di jam malam hampir tengah malam. Setelah selesai, dia langsung membawanya ke kamar. Liz, ayo makan, kata Ari. Sulis bangun dari tempat tidurnya dan mereka berdua makan ubi bakar dengan sangat lahap. Liz, maaf ya, aku tidak bisa memberikan nafkah yang cukup, kata Ari menyesal. Mas, jangan bicara seperti itu dong. Sulis ikhlas dengan semua ini, ujar Sulis. Ari mengambil ubi dan menyuapi istri tercintanya. Akhirnya mereka berdua bisa tidur nyenyak malam ini. Pagi harinya Sulis sudah kebingungan. Masak apa untuk ibu dan anaknya? Sulis tidak boleh memberitahukan bahwa dia sedang tidak memegang uang sepeser pun. Liz, masih punya hutang di warung, bisik Ari. Masih mas, sudah hampir 2 minggu belum dibayar, gumam Sulis. Ari juga kebingungan kemana dia harus meminjam uang, atau setidaknya ada yang mau meminjamkan beras untuknya. Apa kita ngutang sama Bang Bowo saja mas, kata Sulis. Jangan, mas usahakan dulu nanti jam 8 mas pulang, ujar Ari. Selepas subuh, Ari pergi untuk ikhtiar mencari rezeki hari ini. Berharap segera urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan hari ini Farhan libur sekolah, jadi dia akan bangun siang. Sulis sekarang sedang menyibukkan diri untuk membersihkan rumah. Bu Kokom yang sedang bangun tidur tidak melihat Sulis di dapur. Biasanya pagi-pagi sekali Sulis akan berkecimpung di dapur terlebih dahulu. Bu Kokom membuka kendi tempat penyimpanan beras, dan beliau tidak menemukan sebutir beras pun. Ya Allah, gumam Bu Kokom. Sakit rasanya. Anak dan menantu yang terlihat begitu biasa saja, ternyata menaruh luka yang begitu dalam. Sulis memang tidak pernah memperlihatkan kesulitan hidupnya di depan orang tuanya. Bu Kokom langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil sesuatu di dalam dompet, cincin peninggalan almarhum suaminya yang masih terbungkus rapih. Rencananya cincin itu akan digunakan untuk biaya setelah ia meninggal, karena Bu Kokom ingin didoakan dengan tahlilan.
Sementara itu jam 08.00 pagi, Ari pulang menemui istrinya yang sedang menyapu halaman belakang rumah. "Lis, aku tidak mendapatkan uangnya," lirihnya penuh penyesalan. "Bagaimana mas, kalau ibu dan Farhan mau makan gimana?" tanya Sulis. Ari hanya diam karena dia tidak bisa memberikan jawaban kepada istrinya. "Lis, Sulis," panggil Bu Kokom. Ari langsung memandangi istrinya setelah mendengar ibunya memanggil. Sulis memberi kode bahwa dirinya belum siap untuk bicara dengan ibunya. "Sana pergilah," ujar Ari. "Iya Bu," jawab Sulis sambil beranjak pergi menemuinya. "Lis, ternyata ibu masih punya cincin emas. Tolong jual ke pasar ya," kata Bu Kokom. "Hah? Kenapa dijual Bu?" tanya Sulis. "Lagian untuk apa ibu cincin? Lebih baik digunakan selagi ibu masih hidup kan?" kata Bu Kokom. "Ini emas bagus Bu, sayang sekali kalau dijual," ujar Sulis. "Bus, sudah sana, jual ke pasar aja, Farhan sekalian belanja. Ibu titip ikan pindang ya," kata Bu Kokom sambil memberikan cincin emas itu. Sulis langsung menerima cincin yang diberikan oleh ibunya sambil tersenyum. "Tapi Sulis belum masak Bu," kata Sulis. "Untuk hari ini beli makanan jadi saja di pasar. Tuh, Farhan sudah bangun, sana berangkat," kata Bu Kokom. Akhirnya mereka berdua langsung bersiap-siap untuk pergi ke pasar. Sulis merasa lega, karena hari ini dia bisa membeli sayuran lagi untuk menyambung hidup. Hari ini adalah acara baby shower, di mana seluruh keluarga berkumpul untuk mengetahui jenis kelamin anak Desti. "Nanti malam datang ya, jangan sampai telat. Bajunya sudah sampai kan?" tanya Desti di grup keluarga. "Sudah, lucu banget deh seragamnya untuk nanti," Delima. "Sudah Kak," Aurel. "Tadi Rita sudah terima bajunya," Anan. Mereka semua ramai berbincang di grup keluarga, sedangkan Sulis merasa tidak menerima paket baju yang seperti saudara yang lainnya dapatkan. "Mas, kita datang tidak ya nanti malam?" kata Sulis. "Kita itu tidak diundang," ujar Ari. "Tapi Kak Desti mengundang semuanya lewat grup keluarga," jelas Sulis. Ari tersenyum sambil menjelaskan kepada Sulis kalau sebenarnya Desti tidak mengundang dirinya secara halus dengan tidak mengirimkan paket baju seragam. "Kalau kita benar-benar diundang, pasti kita juga kebagian baju seragamnya. Kalau kita datang pakai baju yang berbeda, pasti bakal malu, Lis," kata Ari. "Padahal ibu ingin tahu jenis kelamin anaknya Desti," gumam Sulis. "Nanti juga pasti mereka menguploadnya kan? Sudahlah, nanti kalau sudah lahiran saja kita ke sana," kata Ari. "Ada apa, Lis?" tanya Bu Kokom. "Bu, apa ibu mau datang ke acara baby shower Desti?" tanya Sulis. "Acara apa itu, Lis?" tanyanya. Sulis menjelaskan soal acara baby shower itu, dan Bu Koko mengurungkan niatnya untuk pergi ke sana. Bukannya tidak peduli, hanya saja takut kalau Desti keberatan jika dirinya ada di sana. "Bang, apa ibu tidak diundang?" tanya Sulis di chat pribadi. "Tidak usah, nanti Desti mual-mual. Kalian di rumah saja ya, pasti repot kan?" balas Bowo. Sulis menarik nafas dalam-dalam, karena benar apa yang diucapkan oleh suaminya, kalau abangnya tidak menginginkan kedatangannya. "Sampai hati Bang Bowo tidak mengundang ibu," gumam Sulis dalam hati. "Bisa-bisanya abang bicara seperti itu. Ingat Bang, ridho Allah adalah ridho orang tua," Sulis. Setelah itu tidak ada balasan lagi dari Bowo. Mungkin dia sibuk mengurus persiapan untuk nanti malam. "Lis, kalau Mas punya uang, pasti cincin ibu akan Mas ganti," ucap Ari pada Sulis. Sebenarnya Sulis juga merasa tidak enak, karena cincin ibunya dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Iya Mas, semoga kita segera bisa menggantinya," kata Sulis. Bu Kokom batuk-batuk malam ini. Sulis dan suaminya yang mendengar langsung beranjak menemuinya. "Bu, minum dulu," ujar Sulis. Bu Kokom bukan batuk biasa, melainkan beliau batuk darah, dan dari tadi tidak berhenti. "Mas, bagaimana ini? Kita harus bawa ibu ke rumah sakit," kata Sulis. Meskipun tadi sore Sulis sempat cekcok dengan Bowo, tapi malam ini terpaksa Sulis menghubunginya lagi.
Bowo tidak mengangkat telepon dari Sulis karena sedang sibuk di acara Desti. Sulis kembali menghubungi keempat saudaranya dan sama sekali tidak ada yang mengangkat. Ari yang berusaha mencari mobil sewaan tapi nihil. Akhirnya mereka membawa Bu Kokom ke rumah sakit menggunakan motor dan Farhan disuruh menunggu sebentar di rumah. Sesampainya di rumah sakit, ternyata Bu Kokom harus dirawat dan harus membayar administrasi terlebih dahulu. "Kamu jemput Farhan, Mas akan mencari pinjaman," ujar Ari. Di perjalanan mereka berdua diterpa hujan, tapi mereka terus menjalankan tugas masing-masing karena tidak mau meninggalkan ibunya berlama-lama di rumah sakit. Dari kelima anak yang dilahirkan hanya Sulis dan suaminya yang pontang-panting mengurus Bu Kokom dengan keterbatasan biaya yang ada. Dengan kondisi baju yang sedikit basah karena kehujanan, Sulis dan Farhan sudah tiba di rumah sakit menunggu Ari. "Ayah mana, Bu?" tanya Farhan. "Ayah lagi cari pinjaman uang untuk biaya pengobatan nenek," jawab Sulis. Dalam hati, Sulis tidak yakin kalau suaminya mendapatkan pinjaman di malam hari dengan kondisi hujan seperti ini. "Kemana Mas Ari akan mencari pinjaman malam-malam begini?" gumam Sulis dalam hati. Bu Kokom masih batuk-batuk dan tadi sudah ada dokter yang memeriksa. Sayangnya Bu Kokom juga tidak punya BPJS. "Nek, cepatlah sembuh," kata Farhan. Sulis sekarang mencoba menelepon lagi keempat saudaranya. Namun lagi-lagi teleponnya hanya di-reject. "Bang, ibu sakit." Sulis mengirim pesan di grup keluarga, namun masih tidak ada yang mengangkat. Tak lama Ari pulang dengan keadaan basah kuyup dan memberikan uang dalam amplop kepada Sulis. "Ini Lis, semoga cukup untuk biaya pengobatan ibu," kata Ari. "Mas, dapat pinjaman uang dari mana?" tanya Sulis. Mas terpaksa harus jual motor," ucapnya pelan. Sulis menarik nafas sangat dalam ketika mendengar penjelasan dari Ari. Sulis juga hanya bisa pasrah, yang terpenting sekarang hanyalah kesehatan ibunya. Sekarang Sulis bisa menebus obat yang diberikan oleh dokter, tapi keadaan ibunya sama sekali tidak membaik. Hingga akhirnya dokter harus melakukan pemeriksaan lagi. Dengan beberapa dokter lain, keadaan semakin buruk. Sulis dan suaminya langsung dipanggil, dan dokter bilang kalau Bu Kokom harus dioperasi karena penyakitnya. Sulis gemetar mendengar itu. Selain semakin khawatir dengan keadaan ibunya, dia juga merasa bingung dari mana mendapatkan biaya itu. Dokter akan langsung membuat jadwal operasi jika sudah membayar biaya administrasinya. Di derasnya hujan, Sulis pergi tanpa sepengetahuan Ari untuk ke rumah Bowo. Mau bagaimanapun, hanya saudaranya yang bisa membantu untuk membayar biaya operasi. Tok-tok. Hampir jam 1 malam, Sulis mengetuk pintu rumah Bowo. Namun Sulis tidak mendapatkan jawaban dari dalam. "Bang, Abang, ibu sakit," teriak Sulis. Sulis yang kini berteduh di rumah Bowo langsung membuka ponsel yang disimpannya di dalam plastik. Ternyata acaranya bukan di rumah Desti, tapi mereka merayakannya di sebuah hotel, gumam Sulis. Bisa jadi mereka semua menginap di hotel hingga besok pagi. Mereka sempat untuk mengupload kegiatannya 2 jam yang lalu, tapi tak ada satupun yang sempat membuka pesan dari Sulis. Padahal Sulis sudah mengirimkan pesan berantai kepada saudaranya, bahkan di grup pun sudah Sulis spam. "Ya Allah, bagaimana ini?" gumam Sulis. Ari menelpon Sulis dan menanyakan di mana keberadaannya sekarang, karena Bu Kokom dari tadi memanggil namanya. "Halo, kamu di mana, Lis?" tanya Ari. "Aku di rumah Bang Bowo, tapi tidak ada siapa-siapa, Mas," kata Sulis. "Cepat kesini jaga ibu, aku akan cari pinjaman karena besok ibu harus dioperasi," ujar Ari. "Apa ibu baik-baik saja?" tanya Sulis cemas. "Ibu semakin parah, Lis. Muntah darahnya tidak berhenti," kata Ari. Sulis menangis membayangkan kondisi ibunya yang semakin memburuk. Sulis sudah kehabisan akal. Apa yang akan dilakukannya lagi untuk kedepannya? Pagi-pagi sekali Sulis terbangun setelah 15 menit menutup mata dan melihat Ari sudah tidak ada. Sulis juga mendapati pesan dari Delima. "Ibu sakit apa lagi?" tanyanya di aplikasi hijau. "Datanglah ke rumah sakit. Ibu sakit parah dan harus dioperasi," Sulis. "Sejak kapan?" "Oh, baiklah, nanti habis meeting aku ke sana," Delima. "Ya Allah,
masih saja memikirkan meeting, gumam Sulis. Lis, Bu Kokom kembali lagi batuk dan Sulis langsung siaga di sampingnya. Lis, mana saudaramu yang lainnya? Tanya Bu Kokom dengan nada lemah. Masih di jalan, Bu, jawab Sulis berbohong. Sulis pergi keluar dan melihat suaminya datang dengan wajah berbinar. Ternyata Ari berhasil mendapatkan uang 15 juta. Lis, sekarang kita bisa mengatur jadwal operasinya, kata Ari. Mas, dapat uang dari mana? Tanya Sulis. Jangan pikirkan itu, yang terpenting sekarang adalah keadaan ibu, jawab Ari. Ari langsung menemui dokter bersama dengan Sulis juga. Dan ternyata besok dokter tidak ada jadwal dan bisa digunakan untuk Bu Kokom. Tiba-tiba Adnan menelpon Sulis untuk menanyakan keadaan ibunya. Halo Lis, ibu sakit apa? Tanya Adnan. Kanker lambung dan harus dioperasi. Abang di mana sekarang? Tanya Sulis. Aku sedang di luar kota. Kalau begitu besok abang pulang, katanya. Bahkan dari keempat saudaranya tidak ada yang berinisiatif untuk memberikan dana pengobatan ibunya. Untung saja Ari tidak mengandalkan saudara iparnya. Dan dia berusaha sendiri untuk mencari biaya. Bu, mulai sekarang ibu puasa ya, karena besok jadwal operasinya, kata Sulis. Lis, ibu takut, kata Bu Kokom. Tidak ada yang perlu ditakutkan, Bu. Ibu berdoa saja, kata Sulis menguatkan ibunya. Bu Kokom selalu menyebut asma Allah seharian ini dan meminta pertolongan pada Sang Maha Pencipta. Sekitar jam 3 sore, Bu Kokom sudah masuk ke ruang operasi. Dan 15 menit kemudian anak-anaknya datang. Bagaimana kondisi ibu? Tanya Adnan dan Delima. Sulis sama sekali tidak ingin berbicara kepada saudaranya itu. Hatinya terlanjur sakit karena melihat ketidakpedulian hanya mereka kepada sosok wanita yang melahirkannya. Sulis tidak ada masalah jika saudaranya tidak pernah memperdulikan dirinya dan keluarga kecilnya. Tapi Sulis memiliki harapan besar kalau saudara-saudaranya menghadirkan sang ibu. Sulis duduk berdampingan dengan Ari dan Farhan. Jarak Sulis dan saudara-saudaranya cukup jauh. Beberapa lama kemudian, yang lainnya ikut datang, ada Bowo dan juga Anwar. Tapi istri mereka satu pun tidak ada yang ikut. Kok bisa sampai seperti ini sih? Kamu gak bener ya jaga ibu? Kata Bowo yang malah menyalahkan Sulis. Ari dengan sigap memegang tangan istrinya agar memilih untuk diam dan tidak menjawab apapun, apalagi dengan emosi. Sabar, jangan sampai emosimu meluap, bisik Ari. Astagfirullahaladzim, ucap Sulis pelan. Baru saja 10 menit Bowo datang, tiba-tiba ponselnya berdering menandakan ada telepon. Halo Desti, ada apa? Tanya Bowo. Mas, perutku sakit, cepatlah pulang, katanya. Aku lagi di rumah sakit, kata Bowo. Desti tetap kekeh ingin suaminya agar segera pulang, karena perutnya terasa sedikit kram dan sakit. Biasanya Desti ingin perutnya dielus-elus oleh suaminya. Lis, aku pulang dulu sebentar ya, kata Bowo. Lagi-lagi Sulis diam, meskipun hatinya ingin sekali berbicara, hingga akhirnya Sulis memberanikan diri. Kalian tidak kesini pun tidak apa-apa, kata Sulis sangat ketus. Sontak semua orang menatap Sulis dengan tatapan berbeda. Sulis sangat sakit hati karena tidak ada satupun yang peduli dengan ibunya. Bowo tidak menghiraukan ucapan adiknya itu, hingga dia langsung beranjak pergi pulang. Bu Kokom kini sudah dipindahkan ke ruang inap, dan sudah 3 hari dirawat, perlahan kondisinya mulai membaik. Bu, cepat sehat ya. Kalau ibu sudah sehat, mungkin lusa sudah boleh pulang, kata Sulis sambil menyuapi ibunya. 3 hari ini Bu Kokom dirawat, tapi anak-anak yang lainnya hanya beberapa kali saja datang, dan tidak pernah menginap. Hingga Anwar datang sambil membawa buah-buahan. Anwar datang bersama Aurel istrinya. Bagaimana keadaan ibu? Tanya Anwar. Ibu cukup baik, jawab Bu Kokom. Anwar yang sehabis menemui ibunya langsung duduk di samping Sulis dan bertanya soal biaya pengobatan. Lis, biaya ibu ini ditanggung sama Bowo semua ya? Tanya Anwar. Alhamdulillah, Sulis sama sekali tidak mendapatkan uang sepeser pun dari siapa-siapa, jawab Sulis. Jangan bohong. Lagian kamu punya uang dari mana biaya semua ini? Maaf saja, aku tidak bisa bantu. Sedangkan sekarang aku juga sedang terpuruk karena musibah itu, jelas Anwar.
Cobalah berbakti pada ibu, Bang. Insya Allah, Allah akan selalu menjaga dan melancarkan rezekimu, kata Sulis. Rezeki kamu saja tidak lancar, tapi pintar mengomentari orang, kata Anwar dengan nada tidak enak. Sulis hanya bisa mengelus dada mendengar jawaban dari abangnya. Sudahlah Mas, ayo kita pulang. Kan sudah aku bilang, tidak usah kesini. Kita malah dihina sama orang yang lebih hina, gumam Aurel. Anwar dan Aurel begitu sangat tersinggung dengan ucapan Sulis, hingga mereka berdua marah dan langsung pulang. Beberapa saat kemudian, baru yang lainnya datang juga untuk menjenguk Bu Kokom. Loh Lis, Anwar tadi mana? Tanya Bu Kokom. Pulang Bu, jawab Sulis. Lis, ibu sakit seperti ini sangat senang, gumam Bu Kokom. Sulis yang tadi tampak biasa saja kini menatap ibunya dengan tatapan bingung. Maksud ibu? Tanya Sulis. Lis, dengan seperti ini, ibu bisa berkumpul dengan anak-anak ibu. Kita semua sekarang berkumpul di sini. Tapi kenapa Anwar pulang lebih awal? Kata Bu Kokom. Bu Kokom begitu sangat memimpikan bisa berkumpul dengan anak-anak sebelum meninggal dunia. Sudah 5 hari dirawat di rumah sakit, tapi keadaannya tidak kembali stabil lagi. Sulis pun jadi cemas dengan keadaan ibunya. Selain itu juga biayanya sudah menipis. Lis, sudah bosan di rumah sakit, ibu ingin pulang, kata Bu Kokom. Tapi Bu, kita akan pulang sampai keadaan ibu sudah membaik, kata Sulis. Tidak Lis, ibu ingin pulang hari ini juga, pinta Bu Kokom. Ya sudah, Sulis akan bicara dulu ke dokter, kata Sulis. Sulis langsung meminta izin kepada dokter dan memberitahu kalau ibunya sudah ingin pulang. Di sisi lain, Ari datang dan menemui Sulis, ingin memberitahukan sesuatu hal yang pasti akan membuatnya sakit hati. Lis, kamu tahu tidak, kenapa tidak ada yang mau memberikan dana untuk biaya ibu? Tanya Ari. Hah? Maksudnya apa Mas? Tanya Sulis bingung. Ternyata Anwar sangat sakit hati dengan ucapan Sulis, sehingga menceritakan kepada semua saudaranya, dan yang pasti Anwar bilang yang tidak-tidak juga. Mas, kata siapa? Tanya Sulis. Di luar saja sudah ramai berita ini Lis, kata Ari. Ternyata Anwar bilang kalau Sulis telah menghinanya karena kebangkrutan yang terjadi. Dan Anwar bilang kepada saudara-saudaranya kalau Sulis tidak sudi menerima uang dari mereka. Dan juga menuduh kalau keempat anak yang lainnya sangat tidak becus mengurus Bu Kokom. Karena terbawa emosi, akhirnya yang lain ikut marah kepada Sulis. Bahkan tanpa Sulis sadari, saudara-saudaranya sudah menyindirnya di akun media sosialnya masing-masing. Impas dong, lagian yang ngurus juga sudah dapat bagian rumah besar di kampung, tulis Aurel di media sosialnya. Astagfirullahaladzim, gumam Sulis berusaha sabar. Bahkan sampai sekarang rumah itu belum diapa-apakan oleh Sulis. Dijual saja tidak laku dan ditempati juga susah karena sangat jauh dari pemukiman. Hari ini Bu Kokom sudah pulang dan kedepannya akan dirawat oleh Sulis saja. Biaya yang dikeluarkan saat di rumah sakit pun tidak sedikit. Tok. Tapi saat mereka baru sampai di rumah, tiba-tiba Delima datang bersama suaminya. Lis, kenapa pulang tidak ngasih kabar? Kan tadi aku cari-cari di rumah sakit, kata Delima. Sulis diam dengan sibuk mengurus ibunya. Bu Kokom melihat ada kejanggalan di sini karena biasanya Sulis selalu ramah dan ceria. Cukup lama Delima di sini sambil mengobrol bersama ibunya. Delima juga terlihat memberi uang kepada ibunya. Bu, sudah sore, Delima masih ada acara di rumah, jadi Delima pamit dulu ya, kata Delima. Setelah Delima pergi, Bu Kokom langsung memberikan uang senilai 1 juta kepada Sulis. Lis, ini uang dari Delima, kata Bu Kokom. Bu Kokom menyuruh menyimpan uang itu untuk kebutuhan sehari-hari, tapi Sulis bilang uang itu akan disimpan untuk berobat ibunya nanti. Iya Bu, akan Sulis simpan, kata Sulis. Lis, ibu mau minta sesuatu, lirih Bu Kokom. Sebenarnya sore ini Sulis sangat capek dan ingin sekali istirahat, tapi dia juga menahannya demi menjaga ibunya. Ada apa Bu? Tanya Sulis sedikit kesal. Wajar saja Sulis sedikit kesal, mungkin karena efek lelah juga. Tapi ketika menyadari itu Sulis langsung beristighfar. Tolong, anak-anak ibu suruh kumpul nanti malam. Ibu ingin melihat mereka semua, katanya. Besok saja ya Bu, kata Sulis. Ibu ingin malam ini, kata Bu Kokom.
Sulis yang sangat lelah itu terpaksa pergi ke rumah abang-abangnya, karena jika memberitahu di telepon atau di grup keluarga, pasti tidak ada balasan apapun. Karena tak ada kendaraan, akhirnya Sulis jalan sampai di jalan raya mendapatkan ojek. Dengan badan yang sudah sangat lelah, Sulis tidak mampu untuk menolak permintaan ibunya. Bang Bowo, Assalamualaikum, ucap Sulis. Ternyata di rumah Bowo sedang ada Anwar dan istrinya. Mereka terlihat sedang mengobrol santai sambil memakan cemilan. Ada apa, Lis? Tanya Bowo. Wajah Anwar dan Aurel masih terlihat masam, karena mungkin masih memendam kekesalan kepada Sulis. Ibu ingin nanti malam kita berkumpul di rumah, Bang, kata Sulis. Memangnya ada apa? Dan kenapa kamu ngos-ngosan seperti itu? Tanya Bowo. Sulis tadi berjalan kaki di setengah perjalanan. Tidak tahu, tapi ibu ingin kita berkumpul malam ini. Kita semua tidak ada yang bikin alasan sibuk, kata Sulis. Oh, baiklah, sebentar lagi kami akan ke sana, kata Bowo. Bang Anwar sama Kak Aurel juga datang ya, kata Sulis menurunkan egonya. Anwar dan Aurel hanya mengangguk, kemudian Sulis langsung berpamitan untuk pergi dan akan ke rumah Adnan dan Delima. Meskipun mereka tahu Sulis datang tidak menggunakan kendaraan, tapi tidak ada yang berinisiatif untuk mengantarkannya. Setelah semua ke saudaranya sudah diberitahu, akhirnya Sulis langsung pulang. Di sana Ari sudah menunggu kedatangan Sulis. Lis, ayo sini masuk, kata Ari. Sulis langsung masuk, dan di dalam rumah sudah ada Pak Ustadz yang sedang di samping Bu Kokom. Mas, ibu kenapa? Tanya Sulis cemas. Sulis berusaha menghubungi saudaranya lagi untuk memberitahu keadaan Bu Kokom yang hampir sekarat. Karena tidak mendapatkan jawaban, akhirnya Sulis mengacuhkannya. Sulis langsung mengambil air wudhu dan mengambil buku Yasin untuk segera dibacakan di samping ibunya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Pak Ustadz. Seketika tangis Sulis langsung pecah ketika mendengar ucapan yang keluar dari mulut Pak Ustadz. Ibu! Teriak Sulis. Beberapa tetangga mulai berdatangan ke rumah. Sulis masih menangisi kepergian ibu tercintanya. Pukul 19.15, keempat saudaranya belum juga datang. Padahal ibunya sudah tidak ada di dunia ini lagi. Ibu, maafkan Sulis. Tidak bisa mengabulkan permintaan terakhir ibu. Sulis tidak mengumpulkan anak-anak ibu di sini, gumam Sulis. Ari dan beberapa ibu-ibu langsung menenangkan Sulis. Perlahan Sulis bisa tenang. Dan pukul 20.05, Sulis keluar rumah untuk mengambil beberapa daun pandan yang sudah disiapkan oleh ibu-ibu di sini. Lis, ada apa ini? Tanya Bowo. Keempat saudaranya datang bersama-sama dengan menggunakan satu mobil. Mereka tampak sangat rapi sekali. Untuk apa kalian ke sini? Kalian tidak perlu lagi datang ke sini, karena semuanya sudah terlambat. Teriak Sulis bercampur kesal. Ibu! Teriak Delima dan langsung masuk ke rumah. Sulis meluapkan isi hatinya pada keempat saudaranya, hingga Ari dengan sigap datang dan menenangkan Sulis. Keempat anaknya langsung menangis di samping jenazah ibunya. Semua penyesalan yang diucapkan mereka kini sudah sia-sia. Pemakaman dilangsungkan malam ini hingga selesai di jam 23.00. Sulis tidak ingin jenazah ibunya diinapkan, jadi memilih untuk cepat-cepat dimakamkan. Lis, kenapa ibu bisa seperti ini? Tanya Delima. Bahkan Sulis sama sekali tidak mau menjawab pertanyaan apapun. Meskipun keempat saudaranya merasa benar-benar sangat kehilangan. Lis, jawab pertanyaan kami, tanya Adnan. Apa yang harus aku jawab? Aku sampai jalan kaki untuk memberitahu kalian kalau ibu ingin bertemu malam ini. Dihubungi saja kalian susah. Terus apa lagi yang mau kalian tanyakan? Bentak Sulis. Kenapa untuk bertemu ibu saja kalian susah sekali? Ibu tidak ingin apa-apa. Ibunya ingin kita semua berkumpul, sahut Ari. Diam, ini urusan kami berlima. Kamu jangan ikut-ikut, kata Anwar. Urusan kita berlima? Bahkan yang mengurusi ibu hanya aku dan Mas Ari. Peran kalian apa? Tanya Sulis. Akhirnya mereka semua terdiam, tapi Anwar dan Aurel langsung pulang karena merasa kesal dengan ucapan Sulis. Sulis langsung duduk di kursi dan Ari mengambilkan air minum. Bowo, Adnan, dan Delima masih berada di rumah Sulis. Mereka semua merasakan sangat kehilangan dan menyesal karena tidak datang tepat waktu.
Mas, ayo pulang, bisik Desti. Di waktu dini hari mereka memutuskan untuk pulang. Sulis juga akan mengajak Farhan untuk tidur. Sulis dan Ari justru tidak bisa tidur malam ini, apalagi waktu sebentar lagi akan pagi. Mas, apa kita mau buat acara tahlilan? Tanya Sulis. Iya Lis, tapi ala kadarnya saja ya, kan tadi dapat uang juga dari sumbangan dan dari desa, jelas Ari. Biasanya tahlilan orang meninggal dari hari pertama, ketiga, dan ketujuh selalu diberikan chatting berisi nasi. Tapi karena modal yang menipis, akhirnya mereka memutuskan untuk tahlilan 7 hari, hanya menyuguhkan air putih dan semangka saja. Iya Mas, yang penting kan niatnya, ujar Sulis. Mereka pun mendiskusikannya malam ini hanya berdua, karena mereka tidak mau berharap besar lagi kepada keempat saudaranya. Setelah 7 hari berlalu, kini Sulis sudah tidak terlalu kerepotan. Bagaimana tidak, dia melakukan semuanya hanya sendirian. Saudara-saudaranya pun hanya datang saat acara sudah akan dimulai. Maklum saja, mereka adalah orang sibuk. Saat Bu Koko masih ada pun, mereka susah datang. Apalagi sekarang, ketika ibunya sudah tidak ada, mereka datang pun hanya saat sempat saja. Alhamdulillah, Lis. Seterusnya kita doakan ibu setiap malam saja. Kalau ada rezeki 100 harian dan 1000 harian kita doakan bareng tetangga lagi. Jelas Ari. Farhan begitu sangat murung ketika sudah tidak ada neneknya. Farhan merasa kesepian. Begitu juga dengan Sulis. Bu, Farhan kangen nenek, kata Farhan. Kalau kangen, kamu harus doain nenek terus, sahut Ari. Iya ya, setiap sholat, Farhan pasti mendoakan nenek, kata Farhan. Di benak Sulis sebenarnya masih penasaran dari mana suaminya mendapatkan uang saat operasi ibunya. Mas, ada yang mau aku bicarakan, kata Sulis. Ada apa, Lis? Tanya Ari ketika Farhan sudah pergi. Mas, kamu belum bilang dari mana punya uang untuk biaya operasi ibu, tanya Sulis. Ari langsung menjelaskan karena tidak mau menyembunyikan apapun lagi pada istrinya. Ari sebenarnya meminjam uang dari Bank Titil dengan jaminan sertifikat rumahnya. Maaf, Lis. Aku sebelumnya tidak meminta persetujuan dari kamu. Karena keadaannya sudah sangat mepet, jelas Ari. Ya Allah, terus sekarang bagaimana kita membayarnya, Mas? Dan berapa cicilan dalam sebulannya? Tanya Sulis. 1.350.000 sebulan. Dan itu sudah termasuk bunganya, jawab Ari. Sulis ketika langsung terdiam, memikirkan dari mana mereka bisa mendapatkan uang jutaan dalam 1 bulan. Karena kenyataannya, mereka hanya bisa mendapatkan uang 20-50 ribu sehari. Ari tidak menanyakan kenapa Sulis diam, karena dia sudah tahu apa yang ada di pikiran istrinya. Mas, Bang Titil itu kejam loh. Bagaimana kalau kita tidak bisa membayarnya? Kita mau tinggal di mana, Mas? Tanya Sulis. Lis, sebenarnya juga aku bingung, tapi mau bagaimana lagi? Semua aku lakukan demi ibu, kata Ari. Sulis yang malang selalu menanggung beban begitu berat dalam kehidupannya. Sulis tak henti-hentinya mendapatkan cobaan seperti ini. Karena sejatinya mempunyai saudara kaya tidak menjamin kehidupan kita. Sulis tetap kesusahan, bahkan untuk makan sekalipun, walaupun keempat kakaknya hidup bergelimang harta. Mas, kenapa pulang lebih awal? Tanya Sulis. Biasanya Ari akan pulang sampai petang karena mencari penumpang. Tapi hari ini Ari hanya pulang jam 12.00 siang. Lis, sekarang aku sudah tidak punya motor, jadi cuma bisa kerja di pasar. Sedangkan tengah hari pasar sudah tutup, jelas Ari. Kian hari kehidupan mereka semakin terpuruk, terutama kebutuhan ekonomi yang tak pernah terkendali. Bagaimana ini, Mas? Gumam Sulis. Sebenarnya Sulis adalah sosok wanita yang tidak suka mengeluh. Tapi jika sudah di posisi seperti ini, apa yang harus diperbuat lagi selain mengeluh? Sedangkan dirinya dan suaminya sudah berusaha keras. Tis, jika suatu saat di rumah ini ditarik oleh Bang Titil, kita tinggal di rumah peninggalan ibu saja, kata Ari. Kita mau tinggal seorang diri di sana. Lagian bagaimana sekolahnya Farhan dan kamu mau kerja apa di sana? Tanya Sulis. Pertanyaan Sulis satu pun tidak bisa dijawab oleh Ari. Rasanya sangat mustahil mereka akan betah di sana. Jika aku mencoba menawarkan kepada orang, apakah kamu setuju? Mana tahu ada yang beli. Setidaknya cukup untuk menebus rumah ini, Lis.
jelas Ari. Terserah kamu saja mas, bagaimana bagusnya saja, ujar Sulis yang sudah kehabisan akal. Ari langsung pergi untuk mencari informasi siapa yang bersedia membeli tanah yang cukup luas beserta rumah yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan itu. Ari juga sudah mempostingnya di akun Facebook miliknya hingga dikomen oleh Anwar. Ibu sudah pergi, mulai dijual ya ini rumah, Anwar. Ngurus juga tidak gratis, balas Aurel. Mereka berdua memang sengaja komen di unggahan iklan Ari untuk mengejeknya. Untung saja Ari orangnya sangat sabar. Tiba-tiba Sulis menelpon Ari untuk segera pulang karena ada tamu yang datang. Ari pun langsung bergegas pulang, takutnya kalau Bang Titil yang datang. Itu suami saya pak, kata Sulis. Ada 4 orang yang datang berpakaian sangat rapi. Tapi Ari yakin kalau orang itu bukanlah Bang Titil. Ada apa ya pak? Tanya Ari dengan sopan. Salah satu dari mereka menjelaskan kalau mereka adalah petugas dari perusahaan listrik. Dan mereka menjelaskan kalau tempat rumah Bu Kokom akan dibangun tower listrik sebagai saluran untuk ke daerah lain. Jadi kami datang untuk membeli lahan itu, ujar Pak Gayus namanya. Mereka juga menjelaskan kalau ada beberapa lahan yang akan dibeli di sana, termasuk lahan milik Bu Kokom yang juga akan menjadi saluran listrik. Alhamdulillah ya Allah, gumam Sulis dalam hati. Sulis yakin tanahnya tidak mungkin dijual dengan harga murah jika dibeli oleh perusahaan seperti itu. Bahkan harganya bisa mencapai puluhan kali lipat. Lis, bagaimana ini? Tanya Ari. Mereka semua cukup lama untuk berdiskusi hingga mendapatkan harga per meter Rp800.000. Sedangkan lahan Bu Kokom di sertifikatnya tertulis 1 hektar. Belum lagi ditambah ganti rugi tanah dan juga ganti rugi tanaman. Karena lahan milik Bu Kokom sudah dibangun rumah, jadi ditambah lagi ganti rugi bangunan. Jadi kira-kira hitungan mereka, Sulis dan Ari, mendapatkan uang senilai 8 miliar rupiah, belum termasuk uang ganti rugi. Dan semua itu masih dirincikan. Jika setuju maka orang yang tanahnya kena dikumpulkan semua dan akan dirapatkan kembali. Ini serius pak? Tanya Sulis yang masih tidak percaya mendapatkan rezeki yang super dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar bu, mungkin lusa saya akan kembali lagi untuk mengurus semuanya. Boleh saya minta nomor HP-nya? Biar nanti akan saya hubungi lagi, kata Pak Gayus. Ari langsung memberikan nomor ponselnya dan mereka berempat langsung berpamitan untuk pergi. Mas, apa sekarang kita sedang tidak bermimpi? Tanya Sulis. Lis, ini adalah rezeki yang tidak terduga, gumam Ari. Setidaknya dengan begini kita bisa merubah kehidupan mas. Andai saja ibu masih ada, kata Sulis. Ibu di sana sudah bahagia Lis, jadi jangan bicara seperti itu lagi ya, ujar Ari. Ternyata benar apa yang kamu ucapkan dulu mas. Tidak akan jadi miskin jika kita menyisihkan harta untuk orang tua. Justru Allah menggantikannya dengan yang lebih mas, kata Sulis. Kamu benar Lis, kata Ari. Mas, jika kita sudah punya rumah yang layak dan kebutuhan sudah bisa terpenuhi semua, tolong bawa ibumu ke sini untuk kita rawat, pinta Sulis. Sungguh mulia hatimu Lis, semua orang akan beruntung jika memiliki istri sepertimu, kata Ari sambil menangis. Bahkan aku yang harusnya beruntung memiliki suami sepertimu. Dengan senang hati kamu merawat ibuku. Bahkan kamu rela mengorbankan semua hartamu demi ibuku mas. Jelas Sulis hingga air matanya tumpah. Sulis langsung menangis sesenggukan di pundak Ari. Apalagi mereka sambil menceritakan masa lalu pahitnya kehidupan yang mereka jalani berdua. Mereka sama sekali tidak mengeluh bahkan saling menguatkan. Dan ini doa dan usaha mereka sudah dijawab oleh Sang Maha Pencipta. Ayah, ibu, ada apa? Tanya Farhan yang baru saja pulang. Sudah pulang nak, ibu tidak apa-apa kok, kata Sulis. Farhan datang lalu mengelap air mata Sulis. Farhan paling tidak bisa melihat ibunya menangis. Lis, ajak Farhan makan, kata Ari. Sulis dan Farhan langsung ke dapur untuk makan. Ari langsung pergi lagi untuk mengurus beberapa urusan lagi. Besok kita dinner yuk, kan Ayus baru buka kafe baru. Aurel mengirim pesan di grup keluarga, padahal semua orang tahu ekonominya sekarang sedang di bawah, tapi gaya hidupnya masih penuh gengsi. Bolehlah, Desi juga suntuk di rumah terus, bowo. Sulis yang sedang menemani Farhan nonton TV sibuk mengintip grup keluarga di aplikasi hijaunya. Hayu deh, delima. Jika untuk acara seperti itu mereka langsung dengan sigap bergegas tanpa basa-basi.
Sakit rasanya hati Sulis ketika teringat mendiang ibunya. Cuman kita aja nih, Adnan. Biasanya juga cuma kita kan? Yang ono mah songong, lagian kalau ikut pasti pingin dibandarin, Aurel. Sepertinya Aurel mulai menyindir Sulis, penyakit hati Aurel memang sangat besar. Rasanya Sulis sudah lelah karena selama ini mereka selalu menyindir keluarganya, tapi Sulis selalu diam. Lebih baik introspeksi diri tanpa menyinggung orang lain, Sulis. Sulis ikut membalas dan dengan sigap, Aurel langsung membalas dengan kata-kata yang cukup pedas. Wah, ada yang tersinggung nih. Baguslah, tandanya masih waras. Aurel. Hanya Aurel dan Sulis yang berdebat sedangkan yang lainnya tidak ikut campur. Lihat nih, aku beli tas baru. Mending bahas tas saja daripada bahas yang tidak jelas. Delima. Sulis mulai tersingkirkan lagi dan yang lainnya pada memuji tas yang dibeli oleh Delima. Akhirnya soal penjualan rumah itu didengar oleh semua saudara Sulis. Tentu saja mereka menjadi berubah pikiran dan menginginkan kembali tanah itu. Lis, Sulis, ucap Bowo. Keempat kakaknya datang ke rumah Sulis. Mereka semua ingin membicarakan masalah penjualan rumah yang dibeli oleh perusahaan listrik. Sulis langsung membuka pintu, kebetulan Ari juga ada di rumah. Dan mereka berdua keheranan kenapa saudaranya datang bersamaan seperti ini. Ada apa bang? Tanya Sulis. Yang mau jual rumah seharga miliaran, diam-diam baik, ledek Anwar. Lis, alangkah baiknya kalau rumah itu kita bagi rata saja. Mau bagaimanapun, itu kan hak kita juga, kata Bowo yang langsung to the point membicarakan masalah rumah. Iya Lis, kamu itu pengen enaknya sendiri, sahut Anwar. Mendengar ucapan Anwar yang dari tadi selalu menyurutkan membuat Sulis ingin bicara. Enaknya sendiri, bahkan yang merasakan pahit juga aku sendiri bang, kata Sulis. Anwar tidak mengira kalau adiknya berani menjawab ucapannya. Biasanya Sulis hanya diam dan iya-iya saja. Jadi gimana ini? Kalau kamu tidak mau, terpaksa kami gugat, kata Adnan. Gugat saja, aku tidak takut. Lagian, nama di sertifikat rumah itu sudah diganti oleh ibu dengan namaku, jelas Sulis. Kali ini Sulis tidak mau diinjak-injak lagi oleh saudaranya. Dan dia mulai membuat jati dirinya, Sulis akan mempertahankan rumah itu. Sifat manusia akan terlihat yang sebenarnya saat sudah memiliki uang. Pepatah itu memang benar adanya, kata Delima. Ya, itulah kalian. Bukankah kalimat itu ditunjukkan untuk kalian? Sifat kalian lama terlihat tidak peduli lagi kepada orang tua setelah memiliki harta, sahut Sulis. Ucapan Sulis membuat saudara-saudaranya menjadi jengkel. Karena apapun itu, Sulis selalu menjawabnya dengan telak. Ari dari tadi hanya diam, karena tidak mau ikut campur urusan keluarga mereka. Tapi jika perlu, dia akan membela istrinya. Bowo dan ketiga adiknya masih kekeh ingin mendapatkan bagian juga dari rumah itu. Tapi tentu tidak bagian sedikit. Kamu tidak akan bisa menjual rumah itu tanpa tanda tangan kami. Karena kami juga berhak atas rumah itu, kata Adnan. Tidak bang, kalian sudah tidak ada hak apapun lagi. Lagi pula dulu kalian sendiri yang memberikan rumah itu juga. Karena aku sudah merawat ibu. Tanpa rasa malu sekarang kalian memintanya lagi, kata Sulis. Mereka berlima sempat cekcok dan berdebat hebat. Bahkan Sulis mendapatkan ancaman dari mereka. Hidup kamu tidak akan tenang jika kamu makan uang itu sendirian, kata Anwar. Tidak mungkin aku memakan uang itu semua. Jika kalian mau, pasti aku akan memberikan juga hadiah untuk kalian, kata Sulis. Tidak, kami ingin dibagi rata, sahut Bowo. Sulis langsung pergi ke kamar dan meninggalkan saudaranya karena tidak mau berdebat berkepanjangan. Akhirnya keempat saudaranya memutuskan untuk pulang. Karena Sulis memilih untuk mendekam di dalam kamar, tapi tentu saja dengan kalimat umpatan yang mereka ucapkan kepada Sulis hingga sakit hati. Mas, bagaimana ini? Tanya Sulis. Kalau dibagi rata, Mas kurang setuju. Tapi jika mereka hanya ingin mencicipi barang 1 juta 2 juta, pasti dikasih, ujar Ari. Sebenarnya mereka berdua sudah mendiskusikan kalau uang yang akan didapat tidak hanya untuk keperluan pribadi saja. Mereka akan menggunakannya untuk membangun masjid atas nama Bu Kokom. Dan masih banyak lagi rencana amal yang mereka akan lakukan setelah mendapatkan uang itu. Tapi jika uang itu dibagi rata kepada saudara-saudaranya, mungkin akan dipakai untuk foya-foya. Karena Sulis ingin mengamalkannya atas nama almarhum ibunya. Pantas suka cari muka sama almarhum ibu,
Ternyata ada niat terselubung, tulis Aurel di akun media sosialnya. Sulis yang membaca postingan itu lagi-lagi merasa tersindir. Seharusnya kakak iparnya tidak membuat status seperti itu. Sulis menaruh ponselnya dan melanjutkan pekerjaan rumah. Tiba-tiba Ari pulang dengan keadaan babak belur. Astagfirullahaladzim, Mas, kamu kenapa? Tanya Sulis yang berlari mendekati suaminya. Tadi ada orang yang ngeroyok tapi entah siapa, gumam Ari. Sulis langsung mengambil obat dan membersihkan luka Ari. Belakangan ini memang sering ada orang yang meneror dan melakukan hal yang tidak-tidak terhadap keluarga mereka. Tak jarang juga Sulis mendapatkan pesan berupa ancaman dari nomor tak dikenal. Sulis tidak mau menuduh, hanya saja pikirannya tertuju kepada saudara-saudaranya. Mas, sebaiknya kita lebih berhati-hati, kata Sulis. Hingga akhirnya Anwar dan Bowo datang lagi ke rumah Sulis untuk menyuruh menandatangani surat perjanjian. Sulis, panggil Bowo. Ada apa bang? Tanya Sulis. Bowo melempar sebuah surat ke atas meja, lalu menjelaskan kalau Sulis harus menandatanganinya. Karena paksaan dan desakan, akhirnya Sulis mengambil pulpen. Bowo bilang kalau itu adalah surat dari desa. Tunggu Lis, kata Ari. Ari yang tidak gugup dan tidak takut seperti Sulis langsung mengambil surat itu dan membacanya meskipun sangat banyak. Benar saja, apa dugaan Ari? Surat itu masih berhubungan dengan warisan mertuanya yang lebih parahnya lagi. Surat itu berisi kalau Sulis tidak mendapatkan sepeser pun. Meskipun sertifikat rumah sudah ada nama Sulis, tapi tetap saja saudara-saudaranya berusaha untuk mendapatkan semuanya. Kamu jangan ikut campur, kata Anwar. Lis, jangan ditandatangani, perintah Ari. Anwar langsung maju dan memaksa Sulis untuk menandatanganinya segera. Awalnya Sulis menolak, dan tiba-tiba Anwar seperti akan menampar Sulis. Untung saja ada Ari yang siaga. Ari mengambil surat itu dan langsung disobek di hadapan iparnya dengan begitu berani, hingga Bowo dan Anwar jadi marah besar. Tiba-tiba telepon Bowo berbunyi dari istrinya. Dengan sangat panik, Bowo langsung pulang. Bang, tunggu, teriak Anwar. Entah apa yang terjadi sampai-sampai Anwar ditinggalkan. Karena tidak ada kendaraan, akhirnya Anwar berjalan kaki dengan bahasa kesal. Mungkin di depan gang baru bisa mendapatkan ojek yang lewat. Sekarang keadaan Anwar dan istrinya hampir sama dengan Sulis dan Ari. Keadaan ekonomi mereka sedang diuji. Ternyata Desti sedang mengalami kontraksi dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Tapi sayangnya ada kendala saat akan persalinan. Sedangkan usia kandungan Desti baru 7 bulan. Tapi dia sudah mengalami kontraksi, seperti akan melahirkan. Aduh mas, perutku sakit sekali, pekik Desti. Bowo yang sedang fokus menyetir tidak terlalu menghiraukan teriakan istrinya. Bowo sebenarnya sangat bingung apa yang harus dilakukan. Sabarlah, kata Bowo. Namun di tengah perjalanan yang sepi mobilnya mogok. Bowo yang sudah panik langsung turun dan mencari kendaraan yang lewat. Namun sayangnya tidak ada kendaraan yang lewat karena di daerah jalan yang kini mereka lalui sedang sangat sepi. Sial, umpat Bowo. Bowo mengambil ponselnya di dalam mobil. Tapi anehnya sinyal langsung hilang, sedangkan Desti masih kesakitan dalam mobil. Hingga akhirnya Bowo mencari sinyal dan mendapatkannya. Dia langsung menelepon Anwar. War, tolong jemput aku di alamat ini, kata Bowo di telepon. Aku tidak punya mobil kan, kata Anwar kesal. Ya cari taksi atau apapun, cepatlah, bentak Bowo yang panik. Tadi saja aku jalan kaki abang tinggal, sekarang lebih baik abang jalan kaki saja, kata Anwar. Sial, bentak Bowo. Bowo langsung mematikan ponsel dan kembali menelpon Delima. Sudah 3 kali ditelepon, tapi tidak diangkat. Hingga akhirnya diangkat juga. Bersambung. Berhubung ceritanya panjang banget, sampai di sini dulu ya. Jika pendengar setia Arah Temu ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Nisa ada kesalahan dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.